Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arefan Ramadan, MPM 150510180139 dari Manajemen Agribisnis kelas C. Di sini, saya akan memaparkan video terkait isu kebutuhan pangan selama masa pandemi COVID-19 dan pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan sasaran masyarakat umum agar tergugah untuk melakukan kegiatan bercocok tanam atau urban farming. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita dianjurkan untuk tetap berdiam diri di rumah. Segala aktivitas sosial dibatasi, baik itu pendidikan, ekonomi, ataupun pariwisata, yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Segala sistem seolah terkena dampak dari adanya virus ini. Bahkan, segala aktivitas ekspor dan impor pun mengalami pembatasan, terutama segala bahan baku yang berasal dari Tiongkok sebagai negara awal munculnya virus corona. Dengan berhentinya ekspor dan impor menyebabkan kesediaan pangan di Indonesia cukup terhambat, sehingga menyebabkan harga pangan Indonesia pun ikut meroket. Kebutuhan pangan yang cukup tinggi tidak sebanding dengan produksi pangan yang dihasilkan selama masa pandemi. Dikutip dari tirto.id, Kepala BPS Suharyanto menyatakan capaian ekspor pada Mei 2020 adalah yang terendah sejak tahun 2016, sementara posisi impor merupakan yang terburuk sejak tahun 2009. Ekspor pada Mei 2020 tercatat melanjutkan penurunannya pada kisaran 13,40% month to month dan 28,95% year on year. Sementara impor turun lagi lebih dalam dengan kisaran 32,65% month to month dan 42,20% year on year. Ekspor Januari 2020 tercatat 13,63 miliar dolar Amerika Serikat. Sempat naik pada Februari sampai Maret 2020 menjadi 14 miliar dolar. Lalu turun lagi di April menjadi 12,16 miliar dolar. Dan terus memburuk pada Mei 2020 menjadi 10,53 miliar dolar. Sementara impor Januari 2020 tercatat 14,27 miliar dolar. Angka ini turun tipis pada Maret 2020 menjadi 13,36 miliar dolar. Pada April 2020, angkanya terus menurun menjadi 12,54 miliar dolar dan 8,44 miliar dolar pada Mei 2020. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Abdul Manap menjelaskan tren ini menunjukkan ekspor impor melambat. Meski sebagian negara sudah membuka aktivitasnya, tapi permintaan tak terpenuhi. Berdiam diri di rumah memang sesuatu yang menyenangkan. Bisa berkumpul dengan keluarga atau melakukan sesuatu yang kita sukai seperti hobi. Namun, tak sedikit yang merasa bahwa berdiam diri di rumah itu sesuatu yang cukup jenuh dan membosankan, hanya memegang ponsel ataupun bekerja dan belajar secara daring. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kebosanan diantaranya ialah dengan bercocok tanam yang memanfaatkan pekarangan rumah, yang saat ini juga sangat banyak digemari oleh ibu rumah tangga ataupun mahasiswa dan anak muda yang merasa bosan bekerja dan belajar secara daring selama masa pandemi. Bertani di pekarangan rumah juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga, serta apabila dikelola dengan baik, dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang cukup menguntungkan. Dikutip dari Detik Finance atau detik.com, Kementerian juga sangat mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan pangan yang dilakukan untuk meminimalisir ancaman krisis pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan berupa sarana produksi pertanian yang diharapkan mampu mendorong petani untuk berproduksi, termasuk pemanfaatan pekarangan. Langkah ini disebut mampu mendukung kehidupan keluarga petani di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriandri mengungkapkan melalui kegiatan pekarangan pangan lestari atau P2L tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga, tetapi dapat juga mengurangi pengeluaran, bahkan meningkatkan pendapatan rumah tangga jika dikelola secara maksimal. Maka dari itu, kegiatan bercocok tanam selama pandemi COVID-19 merupakan kegiatan yang sangat layak dicoba dengan segala manfaatnya.
Berikut merupakan contoh-contoh hasil bercocok tanam di pekarangan rumah selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, di dalam hadis juga dijelaskan, tak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung memakannya atau manusia atau hewan, kecuali ia mendapatkan sedekah karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi selain pemenuhan pangan dan gizi rumah tangga atau dijadikan peluang usaha, bercocok tanam juga dijadikan sebagai ladang pahala di akhirat kelak. Karena setiap tanaman yang ditanam menghasilkan banyak manfaat untuk semua organisme di bumi. Selain itu juga menjadikan lingkungan terasa lebih sejuk karena oksigen yang dihasilkan. Sekian video dari saya, semoga video yang saya buat dapat bermanfaat dan dapat dijadikan edukasi atau inspirasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.